Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Diam-diam kita sering syirik, dan hanya dengan Allah hati menjadi tentram, serta pelajari tentang hal yang mengganggu kenyamanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita Ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga intinya itu cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Ya, setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausai menang, sausai Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Fir'aun tak kelompoknya kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat, itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini yang hati-hati kami kaum santri, yang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa? Ayo. Mbok niku Nabi Musa gamel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa? Tuhan. Is'alana ilahan kamalahum napa? Ali. Dan ini penting kalau aturakan bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Kalau nanti matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Sama ini kena esroh patung, dua karisma, kemudian umurnya tua, kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir, nah itu waktu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur. Anane itu aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu boleh antipati patung tak ngamek. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tagarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri.
Zamane ibadah ning mau ora enak, ora ana patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ana patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Jika itu sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi. Ketika jahiliyah, orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina, ini dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual, di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadur wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjema kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum yakufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim tuhannaki hajarun la tadurru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tubi ma qabdal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madarrati, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngambung kowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral, itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang patungnya digawe meripati mendelek sumpune sangar wong wedi-wedi. Anak digawe kaya Yesus ya orang itu akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anaknya wedi utawa iba. Mulane kula syukur ya, termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ini ijtihad pemikiran dan apa lu. Mulane Ka'bah bentuke ra jelas, lho hikmahe ngoten. Muga Ka'bah bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah karo-karuan. Buan kotak wiran ra jelas, buan ben ora ana kemusyrikan. Hikmahe kenapa Ka'bah ora ono bentuk. Nggih, Ka'bah kebanggaan wong Islam sak donya, iki bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Mergo Islam itu anti patung, dadi Ka'bah ora mutu to, gamane bentuke Ka'bah mboten artistik blas. Cara petakono seniman, petakono ahli seni ya. Ora artistik blas, kotak wireng. Ya karena itu nggih. Perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya. Hubal itu adalah satu personifikasi Tuhan yang rawan kemusyrikan. Seperti itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Bilane Nabi Musa, innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu. Ya. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairu abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Sesuai anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Firaun. Wingi-wingi disuapen Allah sangka Firaun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Barang saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora melok terlibat revolusi.
Kok terus mbok hormati iku piye? Padha-padha hormati pangeran sing duwe cara bantu kowe lepas saka cengkramane napa? Itu terus aghayra wahi abghikum ilaha wa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu sing disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terang. Kita ini diam-diam sering syirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya tadi, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu pusing, tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng doyan dhuwit ya ngoten. Ora di dhuwit ra iso urip. Mas narano dhuwit, awak lemes kabeh. Kok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata yo ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah tidak ada. Saat ada kita ada butuh perempuan. Saat ada kita ada butuh teman. Saat ada kita ada butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka ada orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran. Afaro'ayta manit takhuda ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafsu. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina, seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk ke ora tobat, musuh zina ora barbar. Ya kula nak mboten ngeten mangan nopo. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Jadi dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tidak tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wes seneng. Aku zaman cilik dolanan banyu ya wes seneng. Dolanan pasir ya wes seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya jadi kiai di Jogja ono wong diluk-diluk terus naik hilang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng ngenteni nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana kula nuduh pengaruh ora ono urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau enggak kita pasti akan melakukan syirik khafi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera, di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani takhuda ilahahu nawa. Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansha'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa.
Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Coba truk diambungi wong ayu ana rasane to kan. Kowe setruk ning arep pemono suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal ab. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qali lamma tasurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, putus cinta boleh tampar dan sebagainya. Enggak, pengaruh ya begitu, pengaruh ini menjadi penting. Ini kita na'udzubillah min syarrillah, kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu tidak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu, wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun taksawna apa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilillah fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarab batu inama aku mutarab. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad, ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang, nak mati, bojoku piye, anakku. Ya. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa roe tamanit taboda ilaha illallah. Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggup Lailatul Qadar, tobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping 1000. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berholot tok ning atimu. Iya, di sini berholot tok tidak boleh. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat, itu mau istighfar berapa pun tidak ada gunanya, karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara akidah. Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik hobi, syirik yang nggak kelihatan? Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia,
Melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan, karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam, awal, absor, wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham ya? Itu harus dilatih terus. Nah kalau menyangkut yang kayak selera kayak yang lain misalnya. Itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hai raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa?" Senang. Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andekan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, nggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam masih." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa. Dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah terusakan. Walama apa kau mau semangsane waras sapa Musa. Kala mengko dawuh sapa Musa subhana. Maha suci panjenengan. Tanzihan krana bersihna la kamaring panjenengan. Tubtu ilaika. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira. Min su'ali ma saking takok perkara. Utawa njaluk perkara. Lam umar kang ora den perintah ingsun diilang. Wa ana awwalul mu'min. Wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina. Iku kawitane pira-pira umum. Wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira umum. Di zaman ing dalam zaman itu. Mungkin iki kula terangno. Jadi rumah tenang masalah salah paham nuriskan. Kula terangno dari segi ilmu yang mudah, artinya yang
sing sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran, yang enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekaligus. Itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ini sama dengan salah paham. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah, riwayat dari hadis sahih, bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarawna bakum kama tarawnal qamara lailat kama tarawna lailatal qamar kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah, lailatal badri. Kemudian ada banyak ayat, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningat. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyak, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walam hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan Mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius, bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak, ya, punya hak lihat Allah, meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam hisorin, satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka. Itu pendapat ahli sunnah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat, misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Isyak, ya, ketika Isyak sangat Isyak, sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon, Rabbi arini anzur, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat Engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadra nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadra nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh, gunung yang sekuat itu saja langsung kayak apa kalau muncul di hadapan Musa. Nah, terus akhirnya
beberapa riwayat yang demikian. Ini kira Allah tenang. Oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir karena laisa kamitslihi. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Itu di riwayat hadis sahih. Dan Allah survei melihat mendadak neraka, disurvei. Hal min majid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa? Baru. Nah, kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilah Nabi pas Allah survei itu. Wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti kriat-kriat, nah, itu kan nampu arteno kan karu-karuan. Maksudnya bayang pangeran kaya raksasa kan bukan mungkin. Bayang pangeran nur juga kan mungkin. Maksud pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya duwai nopo di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Musa Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu enggak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud, itu sudah ada al-mitsaq, sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Yaitu di alam dzat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi. Kita melihat karena dengan mata. Karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak perbandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora war. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makanan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuh yaumidin nadhirah ila rabbiyana wa. Nah, soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Mungkin.
Paham ya? Itu penting kalau aturakan tembaki. Mohon titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Ya Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ngeten. Manjen rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Kowe pakar-pakar tak niki ngoten. Pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya isane mau mikir. Tapi ra iso ngaji mikir ora materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi wae ra iso delok. Mergo Allah ngendikan lantaran kamu ndak akan melihat ya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaran ini Nabi Musa itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti lantaran niku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena didelok. Iya sapa wae ra iso delok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa ta'bir bihi dunalan ura. Yufidu imkana ru jadi. Digeleng-geleng. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan podo kok cawe dong. Aku ra seneng kowe. Iso wae seneng wong li. Kowe ra iso ngartekno, saya iku ra seneng wong lanang mboten saged. Ora seneng kowe. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong. Beda nak cewek itu ilmu mending ngene. Aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne di kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni, mboten lan ura. Ya ini jalan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok nak apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku ra iso delok aku. Ora aku ra iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratil Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ra kena didelok. Nah ngono nggih pun. Balik kados itu masalah. Sebab itu kita harus yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwairi kaifin walam bisawab. Jadi sing dadi akidah ahli sunnah ma khatara bibalika fallahu bihilafi la. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah fallahu bihilafi la. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa? Ya Allah tidak begitu. Namanya ma khatara bibalika fallahu bihilafi dalika. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi
bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini gue sendiri pujian-pujian disebut mukhalafatul bil hawa. Menurut terus. Kala jawab Allah Ta'ala lagu maring Musa. Tidak usah peristiwa ini. Ya Musa ini istofaitu ka'alan nas. Ini istofaitu ka'alan nas. Ini saat temen ingsun Allah iku istofaitu ka. Iku milih sapa ingsun ka ing sira. Ikhtar tuka tegese milih ingsun ka ing sira alam nasi ing atase manusia. Ahli zamanika tegese penduduk sak periode. Diri salati kelawan tak pilih layak untuk risalah ingsun. Maksudnya untuk risalah Allah. Bil jami kelan jamak risalati wal ifradi lan ifrad. Diri salati mboten usah alif ausial. Lam mboten usah alif. Wa bi kalami lan tak pilih iso untuk ngendikan ingsun. Taklimi tegese ngendikan ingsun iya kaya ing sira. Fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara. Ate tukang paring sapa ingsun ka ing sira. Minal fadli saking anugerah saking rahmat. Wa kunna ana sira iku menasaki ina terus setengah saking sing syukur-syukur kabeh. Kowe syukur an umi maring pira-pira nikmat ingsun. Wa katabna lan nulis sapa ingsun lagu krana Musa fil alwah ing dalam pira-pira laut sabak. Nggih kuna maknani sabak. Lembaran-lembaran Taurat. Alwah Taurat tegese pira-pira lembarane Taurat. Wa kana lan ana alwah min sidril jannah saking dedaunan swarga. Au zabarjatin utawa saking jenis batu zabarjat. Au zamratin sab'atin asra utawa sangka zamrah. Sab'atun al asratun lempirane ku nak rapi itu utawa 10. Mingkul li syai'in. Aku nulis ning Taurat mingkul li syai'in saking saben-saben urusan. Yuktaju kang den butono apa ilahi syai'in ing dalam masalah aku. Dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama. Mau idotan hale jadi mau ido nasihat. Wa tafsilan lan hale jadi penjelas. Tapi nanti kese jadi penjelas likul lisain maring saben-saben perkara. Dawuh kul lisain badalun jadi badal minal jari wal majrur qabla usrumi ila dawu. Fakut mongko ngalapo sira ing alwah. Qabilhu. Tegese nampa sira. Qabilhu tegese nampa sira ing ikilah dalil utawa ing ikilah. Jadi kuwi sing katabna lagu ming. Ekul nabi kese ngucap sapa ingsun muqaddar. Hale kira-kira ana qabilha bikuwatin. Kowe oleh nampa Taurat bikuwatin kelawan tenanan, kelawan serius. Bijidin tegese kelawan tenanan wastihatin lan nggih tenanan sing fisik ni jidin istihad itu tenanan cara berpikir. Karena kalau pemikiran jenis istihad, jidin itu keseriusan fisik, istihad itu keseriusan berpikir. Wa amur lan perintah sira kaum maka ing merintah sira kaum maka ing kaum sira. Ya kudu supaya ngalap sapa kaum muka. Supaya ngalap bi ahsaniha kawan bagus-bagus wah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan, mengambil dengan cara yang terbaik. Saurikum darul fasidin. Bakal ngetokno ingsun kum ing sira kabeh darul fasidin ing omahe utawa domisiline pira-pira sing fasik. Fir'aun atau Fir'aun wa atba'i lan pira-pira pengikut Fir'aun. Wa ya te darul fasikin misru iku Mesir. Ditak tabiru supaya ibar sira kabeh bihin lawan al fasikin. Saat ribu bakal ngendokno sapa ingsun an ayat di saking ayat-ayat ingsun. Maksudnya diparingi ra paham. Adalah ini kudrati, tegese dalil-dalil kekuasaan ingsun minal masnu'at. Saing pira-pira barang sing diciptakno wa ghairi halang liyane masnu'at. Aku bakal ngenggokno, maksud tidak diberi kepahaman. Sapa sing gak diparingi paham alladzina wong akeh atakabaruna kang angkuh sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Diwiri hakik lan tanpa hak. Wong sing sombong ora bakal paham ayat-ayat Allah. Bi'an asdalhum. Gambare Arab yang tongi nakno sapa Allah, memberikan kehinaan sapa Allah hum ing alladzina. Fala yatakabbaruna maka sok ben ra iso sombong sapa alladzina fiha ing dalem ar. Wa iyaro lamun ningali sapa alladzina yatakabbaruna kula ayat ing saben-saben ayat. Layu minum mongko ora iman sapa alladzina fiha lan ayat. Wis dikandani ra nurut. Wa iyaro lamun ngerti sapa alladzina sabilar rusdi ing dalan kebenaran. Etori korusdi tegese dalan kebenaran.
Ayil huda, tegese petunjuk Allah di rupane huda. Huda itu hati, bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hadi Rasulillah. Kadang wa khairul huda napa? Rasul dan tidak apa-apa. Wonten dua bahasa. Allah di rupane huda akan teko apa huda menjelas saking ngersane Allah. La yattakhidhuhu sabila. Wong ora ngalap sapa ngakeh ing arus di sabilan ing dalan. Yasluku kang ngambah sapa alladzina ing sabil. Nek ora barang apik ora dinten. Wa iya rasabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngakeh sabilal ghayyi ing dalan kesesatan, idolali tegese dalan kesesatan. Yattakhidhu mongko ngalap sapa alladzina ing sabilal ghayyi sabilan ing dalan. Zalika sarfu. Utai mengkono-mengkono pengalian, maksudnya wong kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan sak temne alladzina yukadzdzbu mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Kula niku maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sak niki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kayak ayat niki, ngendikane Allah, aku gak akan memberi hidayah sama orang-orang sing punya perilaku demikian. Nak dalan apik ora dinggo, nak dalan elek dieng. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fasik, ana wong maca Quran nangis iku janggal. Maca kok nangis sing ditangisi apane? Kok ana maca Quran guya-guyu, ngrungokno ngono kok guya-guyu sing diguya-guyu. Sementara mereka tidak pernah janggal ketika misalnya nyetel kitaro iso nangis, utawa nyetel musik rap iso gedak. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal, dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah mbek kiai, mbek masjid, duwe dikek-kekno masjid, dikekno kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika duit, dikekno lonte, dikekno pre. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi masalah ziarah kubur atas nama sama-sama ulama, artinya tidak atas nama tradisi. Atas nama tradisi orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering disuruh dimintai tolong terjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya saya bilang saya mau diskusi sarannya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya, katanya dia dengan gue. Tidak harus jelas. Seperti ini bukan urusan sombong. Memang kalau orang harus berdebat dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan terus repot kan. Terus tersangka kan. Nah itu kan repot gitu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan komoro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran. Itikaf di masjid. Ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah nopo? Terus saya tanya, maksudnya itu mesti salah. Ya salah, karena harusnya kan baca Quran wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, oke itu salah. Saya tanya sekarang, kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis kok ngendikan gini, maca Quran itu saya apik di masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu, maca Quran sing apik di masjid, tentu aku ora maca Quran ning omah. Ya ora maca ning kuburan, ya ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik lho, ya apik diwaca ning diwae ya napa? Apik. Lah tepane diwaca ning kuburan. Diwaca ning tenan bener kuwi ya. Iku baleni malih ya. Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga ya. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus, kalau di kuburan jadi tersangka kan, dianggap nopo. Nah, pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau
Enggak ada batasnya. Maca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan. Saat kita qadhi hajat. Menang dia. Ya memang enggak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada pun itu rati tahlili ya. Ya rati pitung dinani. Ya rati patang pulau dinani. So entek lah sampai nanti terang no. Andai kan itu kebenaran tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi nak debat kan meyakinkan. Andai kan itu satu kebenaran tentu yang pertama melakukan para sahabat. Nyatanya tidak ada riwayat Kanjeng Nabi ditahlili hitung dino di patang pulau dinani di mana ada haul Rasulullah. Khalid Abdul Qadir mana ono. Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, oke, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang dingendikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda nggak pernah melihat bahwa tahlilan anggap eling pengiran rame-rame? Jadi sing sunat ora mitung dinan ini tahlilan rame-rame kok. Kenapa kamu tidak pernah melihat bahwa kayak tahlilan ya khol itu anggap eling pengiran apa? Rame-rame. Oh sing diwiridno ya ora muni ya Abdul Qadir Jilani ya Sunan Bonang ya Kalijogo. Lah kalau gitu memang sirik. Saroku tahlilan sik khol la ilaha illallah la ilaha illallah. Iya toh. Yang dilafazkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lho nggih to masih kholi Sunan Bonang atau kowe temen ya Sunan Bonang Sunan Bonang boten. Tetap la ilaha illallah. Kholi Kalijogo wali kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil massal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara massal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu? Bahwa ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu. Sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak berdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kuda. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu aja depan. Ya tetap nggak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu wah itu. Ya itu kan ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Dek umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misale mati dipendem terus mbok sing biasa jamaah ambek aku kondongano. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya ora usah ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah, tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara massal, Allah juga akan mengingat di arah secara massal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sama cari di hadis-hadis Muslim di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nanti kalau saat ini sudah di kiai tenan yang dalam tonggo-tonggo tahlil, Gus mengira apa wonten pitung dinane bapak kula. Ya, mbok
teko wiridan bareng-bareng nggih Gus ya sebenarnya. Jadi kalau anak kadang dikai waktu mau itu hasanah gitu. Supaya kemauan tahlilan wiridan bareng-bareng teman rasa peduli polemik NU Muhammadiyah wiridan dengan ya apik masal ya apa? Apik sing ora apik misale kowe jamu tamu iki duwe utangan, kiaimu sereten nak sembuh salam tempel duwe utangan. Ya saya cerita gitu aja. Artinya nak sembuh sugono iki gak utangan, ora duwe kasus ya apik. Sing dadi masalah iku asline ora kok perkara. Bolak-balik kalau itu jadi masalah kan penggalangan danane pasti. Wong wasine ra janggal mbek wiridane. Kemudian anggo proposal negara mergo ya ini terkenal proposal untuk diri Semalah itu yang masalah. Ini wong ora janggal. Ambek wiridan mboten apa? Sing janggal itu duwe bolak-balik mari janggal napa? Uang dari mana kok halnya besar-besaran mari janggal itu repot. Enggak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa. Saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini? Sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong kok iso gedhe-gedhe ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong iso nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang yang ngaji di kuburan, orang-orang yang nangis saat ngaji di kuburan? Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang mesti fasik dihujat seperti demikian rupa. Lengket orang-orang misalnya siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong beda-beda ini kelak? Sing dijanggali kok amen wong tahlilan. Apa ora iso janggal mek sing beda-beda ning jero napa? Iki amat maksud kula, cek seneng nek janggal mek wong saleh. Ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan beda-beda kan ya wong bingung. Padha wong nene kelak ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Dan itu sampai fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten janggal. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang puji sekali sama Gus Dur. Tiap acara mesti hujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangklet ya Gus, nak jenengan termasuk sing gede Gus Dur untuk boten. Waduh, empat. Tapi gak di depan umum. Waduh dia ini nak omongan kan nakalan di sisi dia. Siapa pulon ya? Biasa mawon. Pulon go. Kalian kusur biasa mawon. Ini biasa mawon. Dia wong mukmin ini rasa seneng ya. Kalau seneng menjauh itu. Terus beliau menghujat semua. Bid'ahnya apa-apanya. Terus saya bilang begini. Saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fasik-fasik lain. Ya misalnya di Indonesia yang fasik itu pengeruk pasir ilegal juga fasik. Pedagang prostitusi juga fasik. Orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga. Dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fasik-fasik yang musma'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fasik sindrom mesti fasik, misalnya Gus Dur atau siapalah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, benar. Mengenai kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang itu, sing hujat aku misalnya wong sing wis saleh timbang aku, kalau nak diceritani Gus yang lu bukan seneng jenengan, senengane hujat jenengan. Angger hujat aku mbek lonte luwih sering lonte cek saleh. Tapi nak hujat aku luwih sering timbang hujat lonte. Jadi wong tinggi ya. Loh iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan, kemungkaran belum pasti mungkar kadang dihujat secara berlebihan. Mari kula janggal kula kan ngoten sama mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik.
Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing niklat. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karaoke luwih sirik misale. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tahasud, saling benci. Lalu kalau baik Yailan puan jarang ngomong-ngomong. Kalau jagungan pas ngaji tok, bukan ada kalau bakat jagungan pas ngaji tok, ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah di luar itu bukan jual kalau ngomong. Dari masyarakat kita kok ikut seorang jenengan partai sing bener di. Partai yang bener ya partai ini Quran, pas solusi nanti dulu partai dolimin lah. Nah itu masih biasa itu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan solusi no. Ya karena itu ya, kadang tidak adil gitu ya. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya law sabila lu iya tadi dulu apa? Sabila. Nah, tapi nak sabila rusti ayat tadi dulu. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu bagus ada seorang pengamat, ada seorang ulama. Mungkin dia saking salehnya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh super mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran? Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat baru nopo ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayai nopo. Itu dari segi itu mungkin ada benarnya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lidah baru apa ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, artinya tembah, nah dengan janggal lembek MTQ, berkontak miliaran dibiayai negara, dengan pirang-pirang bah, nah negara gua olimpiade malah lebih kata. Niku malah jadi yang blotor, yang senam, yang nopo. Terus mikir, jangan ngono rapopo. Enggak artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan. Ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang ora jelas. Kayak olimpiade, wong blotor dibiayai. Tunggu wong syaratnya renang cuma ngoten. Iku luwih entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang enggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditegur. Misalnya manusia ditegur harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang tidak jelas faseknya. Saya bilang sama Kiai tadi, kalau Anda benci sama orang fasek musma'aleh dengan frekuensi yang setingkat benci Gus Dur atau lebih, ya bagus lah kalau itu masih banding kata saya. Bonang hobinya jenengan mau hujat Gus Dur, orang hujat lihat, kan buat tenang. Ya sama tuh, jangan-jangan dihujat wahabi syirik mau orang yang kuburan, orang yang ini tuh agak dihujat syirik. Nah, alasannya dari kuburan boleh ayam, boleh patok. Ya sama yang karaoke, cari ayam, cari tenang kok di karaoke. Aku loh foto-foto menghujat, milih menghujat yang nikah, timbang hujat yang kubu. Karena misalnya takok, ya kecuali ngeten jadinya. Tapi sing kuburan tidak gedek, sampai sini masjid, sampai nak soleh besoleh, ya ono klasemen, maksudnya itu masalah atau gitu. Nak soleh besoleh, ya ono apa? Klasemen nah. Yang ya mesti Google sini masjid, hadis itikaf ning masjid luwih masyhur timbang itikaf ning kuburan ya masalahnya. Ya tapi perbandingan kita tentu sesama
Jadi kaya aku, Habib Mustafa pada soleh, nak kelas mainnya kan berbeda. Misalnya begitu. Loh, buatan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itu kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya watak benci. Itu untuk ahlul apa masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in ini sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma ini gimana kita, wa ini gimana sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu cuma ada orang karu-karuan, cuma budak. Beliau bilang gini di doa itu. Ya Allah, wa nakhla umayyab jurukan. Jadi setelah doa itu selesai. Dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurhakai engkau. Dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbannya santri dewi, kelompok itu selama saya ngaji 10 tahun. Gara-gara itu partai ini, itu kan kebencian yang karena nafsu. Yang selawasi 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat. Barang kerungu itu partai, santri maksiat. Itu kan berdasar nafsu. Kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kamarnya yang Mustafa nanti ini ngurung kabar dari selingkuh lah kamarnya. Angger ngurung kabar dari selingkuh itu kan Mas Ramutullah pokoknya tentang berkurang orang maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa ya rasabilal napa istilah ya tahdiru sabilan ya rasabilal wa ya tahdiru napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya, pola pikir kita napa? Berbalik. Jadi mau kaya wong sing wis kelainan, ora wong jilbaban, manggo cadar, kok iso kok ora ungkep. Bareng wong belajar gak janggal. Kan repot. Dadi wong belajar gak janggal. Wong cadaran, wong jilbaban apa? Janggal. Kok iso ora ungkep. Enak jare wong saleh dene kadang ngono. Klambi rung dadi dinggo kan. Ora utuh. Wong belajar klambine mboten apa? Utuh. Boleh melarat. Tuku celana dawa ora kuatnya celana apa? Pendek. Kan. Mungkin kalau berpikir waras kan, boleh gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat, tuku celana apa? Pendek. Bukan sampai cara berpikir gimana kan? Menurut terus itu orang-orang yang cara berpikir salah itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat orang bakal paham ayat-ayat. Kemana orang bakal jadi wong apik. Mereka cara pandang juga salah. Di annahum kadzabu bi ayatina kelawan sebab dan wong akeh mendustakan sapa ngakeh di ayatina kelawan pira-pira ayat itu. Bahkan lan ana sapa ngakeh anggere ayat Allah filina kula likatu. Pakot mau sisi apa mesti sebagian Islam. Alladzina ta'u ngakeh kadzabu kamu mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelawan ayat-ayat itu. Walikul akhirati lan pertemuan akhirat ayo baji tegese tangi sangko kubur wiri antane pas habitat dadi batal edatul tegese dadi batal apa amal amale alladzina ma tegese perkara amilu kang kudu nglakoni sapa alladzina ing maksudnya ing dalem dene min khairin sanging kaapian kasilatirohim ing gone silaturahim basa takotin sutako fala sawab mengko ana ganjaran iku mujud lalu ngerti wong akeh li ademi syarti ana ora anane syarate ikilah amal. Wong apik kaya apa lan imane ora ana iku apike ra ditampa. Hal jauna ana ora diwales sapa ngake maizana tegese ora den wales sapa ngake. Illa jaza amat kecuali walese perkara kanu kang ana sapa ngake ya malun iku lakoni sapa ngake. Minat takdzibi sanging gorono wal ma'asilan pira-pira kemaksiatan. Alhamdulillah.
Telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.